Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Dan saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah saat Yesus ada tetapi tidak terlihat. Saat Yesus ada tetapi tidak terlihat. Mari kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Firman Tuhan berkata begini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Simon yang disebut Didimus, Nathaniel dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi ada 7 orang murid di sana. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak terlalu jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus bangkit, maka Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-murid dan kemudian kepada banyak orang lain. Dan kisah yang kita baca adalah kisah di mana Yesus ketiga kalinya menampakkan diri kepada murid-murid. Dan kalau kita perhatikan di dalam penampakan diri Yesus, maka ada beberapa peristiwa yang sama yang kita bisa lihat. Peristiwa yang sama itu adalah murid-muridnya tidak kenal siapa Yesus. Mereka nggak kenal Yesus. Saudara, kalau saudara hidup selama bertahun-tahun dengan seseorang, maka saudara akan mengenali orang itu sekalipun dari suaranya. Dan engkau akan mengenali orang itu sekalipun hanya dari cara jalannya. Saudara akan kenal, karena saudara hidup bersama-sama. Tetapi murid-murid, berulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sampai ketiga kali murid-muridnya tidak mengenal siapa Yesus. Gak kenal, saudara. Apa yang membuat mereka tidak kenal Yesus? Mereka tidak bisa mengenali Yesus.
yang adalah merupakan guru, yang adalah merupakan Tuhan, yang adalah merupakan pemimpin yang mereka kagumi, pemimpin yang mereka sanjung, pemimpin yang setiap hari ada bersama dengan mereka. Mereka tahu siapa Yesus, mereka tahu kebiasaan Yesus, mereka tahu apa yang Yesus mau. Mereka hidup bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka tidak bisa mengenali siapa Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada teolog yang berkata bahwa mereka nggak bisa kenal Yesus karena memang Yesus saat itu ketika Yesus dibangkitkan, Yesus ada di dalam tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan biasanya itu agak berbeda dengan tubuh kita sekarang. Makanya kemungkinan besar mereka tidak mengenali Yesus karena Yesus ada di dalam tubuh kemuliaan. Itu bagian yang lain, tetapi di bagian ini, pembacaan firman Tuhan ini, saya mau kita mempelajari beberapa hal berkaitan dengan kebangkitan Yesus dan kenapa murid-muridnya tidak bisa mengenali siapa Yesus. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan ini juga akan memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita pewahyuan yang baru, supaya ketika kita berjalan menghadapi hidup ini, berjalan di dalam kehidupan ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka kita akan tetap bisa kuat di dalam iman, sekalipun mungkin kita tidak bisa melihat Yesus. Tapi kita tahu bahwa Yesus ada di sana. Mari kita lihat poin-poin penting berkaitan dengan penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya. Poin yang pertama, saudara, ketidakpastian emosi dan rohani, ketidakpastian emosi dan rohani kita akan membuat kita sulit mengenali Yesus. Terlepas dari Yesus telah dibangkitkan dan Yesus mengenakan tubuh kemuliaan, dari sisi murid-muridnya, ketika Yesus mati, maka murid-muridnya secara otomatis hidup di dalam ketakutan, hidup kehilangan arah. Mereka nggak punya pegangan lagi. Saudara tahu, sebelum Yesus mati, mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Apa yang akan kami terima kalau kami ikut Engkau?" Dan kemudian apa yang menjadi pegangan mereka, apa yang menjadi tumpuan harapan mereka, seluruh hidup mereka telah serahkan kepada Yesus untuk mengikut Yesus. Tiba-tiba sang penjunan Yesus itu mati, saudara. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka tidak ada arah, mereka kehilangan pegangan, mereka terombang-ambing tanpa tujuan. Makanya kalau tiba-tiba saja mereka sudah di pinggir pantai Danau Tiberias, saling berhadapan, bertatapan muka. Pernah saudara gak ada tujuan, gak ada arah, tiba-tiba siapa kok orang ada di sini, Kang? Mau apa orang ini? Petrus memang pemimpin alami. Saudara, Petrus itu dia sebenarnya pejuang. Meledak-ledak. Dia warrior, Petrus. Dan dia seorang pemimpin yang alami. Makanya dengan satu kalimat, "Saya mau pergi tangkap ikan." Semua murid-murid bilang begini, keenam muridnya bilang begini, "Kami pergi juga." Karena memang kehilangan arah. Mau apa orang di sini? Ada perahu, ada jala, tangkap ikan. Ayo kita tangkap ikan. Mereka kehilangan arah, ketidakpastian. Hidup di dalam ketidakpastian, baik secara jasmani ataupun secara rohani, akan membuat kita tidak bisa melihat Yesus dalam hidup ini. Sama seperti murid-muridnya. Lukas 24 ayat 16 bilang begini, saudara. Lukas pasal 24 ayat 16 berkata begini. "Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia." Mereka gak bisa kenal Yesus. Murid-muridnya gak bisa kenal Yesus. Saat kita membiarkan emosi kita menguasai kita, maka saat itu sebenarnya iman kita jadi kabur. Saudara pernah ada di situasi yang membuat saudara frustrasi, saudara kehilangan pegangan,
Segala sesuatu yang saudara lakukan, segala sesuatu yang saudara kerjakan, segala sesuatu yang saudara usahakan sepertinya menemui jalan buntu dan saudara gak bisa berbuat apa-apa. Saudara bahkan tidak bisa mempercayai firman yang mungkin saat saudara baca, firman itu berbicara kuat di dalam dirimu. Bahkan ketika kita datang ke gereja dan kemudian kita lihat firman, ayat firman Tuhan di dalam hosti yang tertulis di hosti. Kalau kita mengadakan perjamuan dan firman itu berbicara, kita bahkan gak bisa percaya. Karena kita dikuasai dengan emosi negatif. Jika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka sebenarnya kita akan lebih mempercayai masalah daripada mempercayai firman. Saudara pernah naik mobil? Lebih banyak ini terjadi dari Tomohon ke Manado. Kalau saudara naik kendaraan dan kemudian ada hujan ataupun ada pergantian pergantian suhu, ada perbedaan suhu, maka suhu di dalam mobil lebih lebih hangat daripada suhu di luar, maka akan terjadi kabut. Di kaca saudara akan ada kabut, saudara ya. Dan kalau saudara mulai setir, saudara gak bisa melihat dengan jelas jalan yang saudara sementara tempuh, saudara gak bisa lihat dengan jelas. Kenapa? Karena ada kabut, di kaca depan ada kabut. Tapi saudara tahu ada jalan. Saudara gak perlu ganti arah, saudara. Gak kelihatan jalan ini, ganti saja arahnya, berbalik saja ke Tomohon. Saudara mau ke Manado, balik saja, karena gak bisa lihat kabut. Yang perlu kita lakukan bukan mengganti arah. Kadang dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita berusaha semaksimal mungkin dan kemudian kita berusaha maju. Kita maju, mulai maju, dan kemudian keadaan mulai membuat kita ragu. Apa yang kita temukan di depan tidak seperti yang kita harapkan. Kita mulai berkabut. Kaca depan mobil kita mulai berkabut. Dan kemudian kita berpikir, ini gak bisa terus, ini bahaya. Kalau saya terus ini bisa cilaka. Berbalik saja. Tuhan, sorry ya, saya gak bisa sampai ke tujuan Engkau inginkan saya sampai. Saya balik aja arah. Kenapa? Bahaya. Kalau saya teruskan bahaya. Kalau saya teruskan dengan cara hidup, dengan mempercayai firman, padahal kaca depan saya sudah kabur, saya nggak bisa lihat apa-apa. Sebaliknya saya berbalik arah. Saudara tidak perlu ganti arah, karena sebenarnya arahmu benar. Yang perlu kita lakukan, pasang AC-nya dan arahkan AC mobilmu ke kaca depan supaya kabutnya hilang. Jangan biarkan intimidasi atau emosi negatif itu mengalahkan imanmu. Jangan biarkan keadaan negatif mengalahkan ketakutanmu, mengalahkan imanmu. Engkau tahu jalannya sudah benar jalannya. Ini mengarah ke Manado ini. Ini sesuai dengan Tuhan punya rencana dalam hidupku. Dan kemudian karena ada kabut, jangan biarkan kabut, kekhawatiran, ketakutan menghalangi engkau untuk maju. Hapus DP kabut. Bersihkan kabutnya. Kalau nggak ada ya pakai tisu, saudara. Kalau sulit, saudara bisa tiup. Supaya saudara bisa melihat dengan jelas. Ketakutan, kekecewaan, kemarahan membuat kaca rohani kita berembun. Tetapi jalan Tuhan tetap ada. Dan Tuhan ada di sana. Di dalam hatimu engkau tahu Tuhan ada. Dan engkau tahu bahwa apa yang jalan yang sementara engkau tempuh adalah jalan yang benar. Yang perlu kita lakukan adalah membersihkan kaca rohani kita. Tenangkan emosimu.
dan kembali percaya firman Tuhan. Percayai firman Tuhan. Banyak kali dalam hidup kita, kita bersaksi sendiri dalam hati kita ya. Kita bersaksi, Tuhan kok so bilang ini kok minggu lalu kita so baca sebenarnya. Dan kita tahu kok ini betul. Saya tahu firman Tuhan ini sudah berbicara dalam hati saya. Dan apa yang difirmankan Tuhan dalam firman-Nya ini benar. Tapi di dalam hati kecil kita percaya, kita tahu. Tapi emosi kita menghalangi iman kita. Sampai kemudian firman yang berbicara itu kemudian nyata, bekerja, terjadi dalam hidup kita. Dan kemudian kita bersaksi sendiri. Sebetul kok waktu Alkitab pada bilang. Sebetul kok ini firman Tuhan berbicara dalam hati saya. Coba kalau saya percaya dari minggu lalu. Mungkin saya tidak akan hidup dalam kekhawatiran seminggu lagi. Saat emosi lebih keras dari suara Tuhan, kita akan sulit melihat kasih-Nya. Saat emosi kita lebih kuat dari suara Tuhan, maka kita akan sulit melihat kasih Tuhan. Kita lihat kegagalan kecil, tetapi sebenarnya kita sudah pernah melihat kasih Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita. Dan kadang emosi kita lebih kuat, sama seperti murid-murid. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran, emosi negatif kita berbicara lebih kuat daripada suara Tuhan. Biarkan suara Tuhan pilih untuk mempercayai firman Tuhan daripada keadaan kita. Dan kalau kita lihat saudara, waktu mereka sedang ada di murid-murid, ada di danau, sedang berusaha untuk menangkap ikan. Yesus kemudian berkata di dalam Yohanes 21 ayat 4 dan 5 bilang begini. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Murid-muridnya sedang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, emosi negatif sedang menguasai hidup mereka, murid-muridnya, sehingga mereka melakukan sesuatu yang tidak harus mereka lakukan. Sebenarnya Yesus lagi, kalau kita baca seluruh bagian itu, Yesus lagi bilang, engkau nggak perlu tangkap ikan sebenarnya. Karena kenapa? Karena kalau kita baca akhirnya Yesus sudah menyediakan ikan, bukan hanya ikan, roti juga ada di sana saudara. Kita berusaha tangkap ikan, tapi Yesus sediakan ikan dan roti. Yesus bilang, murid-murid, sebenarnya engkau nggak perlu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Gak perlu bersusah-susah tangkap ikan. Yesus sudah sediakan. Tetapi Yesus sepertinya biarkan mereka ya tangkap ikan. Semalam-malaman tangkap ikan gak dapat. Stresnya minta ampun. Saudara telah berusaha mengejar proyek ini. Saya sudah melengkapi semua berkasnya. Dan saya berusaha sekuat tenaga. Saya melakukan sekuat tenaga. Akhirnya waktu jala dihela ke atas, zong, gak ada apa-apa. Dan kemudian Yesus masih tanya. Yesus adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu gak ada ikan. Tanya lagi saudara. Saudara, kalau saudara ketemu dengan orang, saudara lagi marah nih. Saudara punya proyek, punya bisnis lagi kacau. Saudara lagi bukannya dapat keuntungan, malah engkau rugi. Dan kemudian Pastor Ramli datang. Brother Evan, ada untung.
Pastor enggak baca, Pastor enggak bisa lihat. Murid-muridnya enggak dapat ikan. Yesus tanya, anak-anak, adakah lauk pauk? Wah, saudara emosi enggak? Saudara kalau lagi emosi dan kemudian orang bagara, saudara tahu bagara tuh? Bahasa Manado. Ledeki itu ledekin. Ada ikan. Dia tahu nggak ada ikan, saudara. Tapi kenapa Yesus biarkan mereka nggak ada ikan, biarkan mereka. Dan kemudian kalau menurut saya Yesus nggak lagi ledekin murid-muridnya. Ini cuma pemikiran saya saja. Yesus tanya, ada ikan nggak? Yesus tahu ada ikan, nggak ada ikan. Mereka bilang dengan jujur, nggak ada. Yesus bisa saja waktu itu Yesus memperkenalkan dirinya langsung, saudara. Memperkenalkan dirinya. Ini aku. Aku adalah Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan aku telah bangkit. Tapi kalau saudara perhatikan, Yesus memang sengaja di beberapa pertemuan seperti minggu lalu Maria, Yesus bilang, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Kenapa enggak Yesus bilang saja, "Maria, aku Yesus telah bangkit." Yesus enggak langsung memperkenalkan dirinya. Seperti lagu ya, "This is me." Oh, kenapa enggak langsung? Yesus sepertinya menunda. Apakah Yesus memang membiarkan murid-muridnya tersesat? Supaya mereka bisa menyesali penyesalan yang dalam. Enggak, saudara. Yesus enggak pernah merencanakan sesuatu yang membuat murid-muridnya kehilangan arah. Yesus kadang mengizinkan penundaan terjadi karena Yesus mau memproses iman murid-muridnya. Yesus kadang mengizinkan penundaan terjadi, saudara, dalam hidup kita. Kadang Tuhan sengaja menahan pengenalan itu. Tuhan sengaja mengizinkan penundaan supaya kita mengalami proses rohani. Karena bagi Tuhan lebih penting kerohanian kita. Lebih penting iman kita yang diproses. Tuhan izinkan, saudara. Sama seperti murid-muridnya, Tuhan gak langsung perkenalkan dirinya, tetapi Tuhan izinkan supaya murid-muridnya mengalami proses rohani. Setelah itu Yesus bilang, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu." Ketika mereka menebarkan jala dan menangkap ikan, Yohanes, murid yang dikasihi, lagi-lagi dia tulis namanya bukan Yohanes, tetapi murid yang dikasihi. Murid yang dikasihinya itu bilang, "Itu Tuhan." Tapi setelah mereka mengalami proses rohani Tuhan dulu. Tuhan mau memproses kehidupan kita. Makanya dia izinkan supaya penundaan itu harus ada. Bukan untuk lebih melemahkan iman kita. Bukan supaya murid-muridnya kehilangan arah, semakin jauh kehilangan arah. Bukan supaya murid-muridnya mendapati diri mereka telah gagal dan kemudian menyesali kegagalan mereka. Nggak ada di kamus Yesus. Tetapi Yesus mengizinkan penundaan supaya kita mengalami proses rohani dari Tuhan. Iman kita dikuatkan. Yang paling penting bagi Tuhan adalah mempersiapkan murid-muridnya. Yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan diri kita. Bagi Tuhan adalah mempersiapkan diri kita. Tuhan mau supaya iman murid-muridnya bertumbuh. Yesus mau. Karena bagi Yesus iman yang sejati. Iman yang sejati lahir bukan dari melihat, tetapi dari mempercayai firman. Iman sejati muncul karena percaya kepada firman. Saudara, sekarang saya lihat ada banyak di YouTube, ada banyak podcast, ada banyak
video-video yang kemudian membandingkan gereja. Ada gereja yang mengagungkan A, B, C, D. Mana gereja yang terbaik? Tapi saya mau bilang saudara, kalau ada banyak orang Kristen di dunia ini yang lebih memilih percaya kepada Yesus karena mereka melihat kuasa Yesus, kita jemaat MCM harus lebih percaya kepada siapa Yesus, kepada Yesus sebagai Tuhan, kepada karakternya Tuhan, daripada apa yang Yesus akan lakukan. Tuhan, kalau saya mau percaya, tapi bisa enggak Yesus engkau lakukan mujizat dulu? Saya mau percaya Tuhan, saya mau ikut engkau Tuhan, tapi bisa enggak Tuhan engkau berkati saya dulu? Bisa enggak Tuhan? Kalau engkau lakukan A, B, C, D, saya akan percaya. Iman sejati tidak hidup karena melihat. Iman sejati itu hidup karena percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada siapa Dia, siapa Allah yang kita sembah. Banyak orang ikut Tuhan sama dengan ilustrasi orang muda yang kaya. Tuhan, bagaimana supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang, ikut saya. Masalahnya bukan dia takut kehilangan kekayaannya. Bukan saudara. Banyak orang saya dengar, karena dia, karena memang di dalam Alkitab ditulis sebab banyak hartanya. Tetapi saya mau bilang, banyak orang kaya, orang yang pernah kaya, kalau mereka bangkrut, mereka tahu jalan jadi kaya lagi, mereka cepat tahu. Kita yang miskin, gak tahu jalan ke sana. Mereka yang sudah pernah kaya, mereka tahu jalan ke sana. Bagi mereka harta bukan masalah. Bukan serahkan hartamu kepada banyak orang, ikut aku. Masalahnya bukan karena hartanya yang banyak, tetapi karena dia tidak percaya kepada Yesus. Itu masalahnya saudara. Yesus bilang ikut aku. Tidak mau. Tidak percaya sama firman Tuhan, sama perkataan Yesus. Iman yang sejati itu muncul bukan karena apa yang Yesus lakukan. Karena Yesus pernah melakukan mujizat. Saya dibangkitkan dari kematian saudara. Makanya saya sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian dia mati lagi. Tidak bangkit-bangkit. Saya diberkati Tuhan saudara-saudara. Makanya sekarang saya punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan kemudian dia mendapati dirinya bangkrut. Atau dia nggak bangkrut. Tetapi ada orang lain yang bergumul dengan kehidupannya. Dia berusaha untuk menjadi kaya dan bilang, Tuhan tak sayang pak kita. Dia Tuhan sayang, Tuhan saya kaya, kita enggak. Iman bukan berdasarkan dari apa yang Tuhan lakukan. Iman berdasarkan dari kita mempercayai perkataannya, firmannya, karakternya kepada Tuhan yang kita sembah. Iman yang sejati. Firman Tuhan bilang begini, 2 Korintus 5 ayat 7, Rasul Paulus bilang begini saudara. 2 Korintus 5 ayat 7, Rasul Paulus berkata begini, sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Benar saudara, hidup kita, iman kita harus karena kita percaya, bukan karena kita melihat. Ketidakjelasan hari ini, ketidakjelasan adalah tempat latihan untuk iman kita. Waktu saudara hidup di dalam kekhawatiran, saudara tidak tahu berbuat apa, saudara sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak melihat Tuhan bekerja di sana. Sekarang saudara tahu bahwa waktu-waktu ini adalah tempat latihan iman kita. Saudara kalau ikut lomba, saudara akan senang kalau jurinya terlambat datang. Saudara pernah ikut lomba? Saudara asik jurinya terlambat. Kenapa? Karena kita punya waktu untuk latihan. Waktu ikut ujian akhir, kemudian pengawasnya belum datang. Puji Tuhan, kenapa? Karena saya bisa belajar lagi, masih ada waktu belajar. 20 menit lekua. Sadikile. Jangan dulu datang guru, semoga guru-guru pengawas macet di jalan. Haleluya.
supaya saya punya waktu belajar. Harusnya iman kita begitu, saudara. Kalau ada waktu tertunda, doa kita belum dijawab Tuhan, kita sedang melatih iman kita. Haleluya. Sedang melatih iman kita. Supaya kita tahu bahwa kita berdiri atas iman yang benar. Itu poin yang kedua. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bertahan. Sekalipun kita belum melihat mujizat Tuhan, kita tetap bertahan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita tetap bertahan. Meskipun mungkin kita belum bisa melihat Tuhan Yesus ada di sana dengan jelas. Bagaimana? Poin yang ketiga, saudara. Yohanes 21 ayat 2. Yohanes 21 ayat 2. Yohanes 21 ayat 2 bilang begini. Di situ berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-murid yang lain. Pelajaran yang ketiga, poin yang ketiga adalah sisakan imanmu, sisakan imanmu, sekalipun sedikit, supaya melalui iman yang kecil, iman yang sedikit, Tuhan bisa bekerja di sana. Walaupun kecewa, murid-murid tetap bersama-sama. Mereka tetap di dalam komunitas rohani mereka. Kebanyakan orang ketika nggak punya pegangan lagi, kebanyakan orang ketika tidak sehati, ketika kehilangan pengharapan yang Yohanes murid yang dikasihi Yesus, karena dia ada di sana sampai Yesus mati, ada bersama-sama dengan Yesus sampai Yesus mati. Tetapi si Petrus yang menyangkal Yesus, sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Kemudian berkokoklah ayam. Ada sama-sama mereka di sana. Mereka bisa saja cekcok di sana dan saling menyalahkan. Yohanes yang adalah murid Yesus yang dikasihi Yesus bisa bilang begini, Petrus, kamu kenapa ada di sini? Kamu menyangkal Yesus. Yohanes bisa bilang begini, hei murid yang lain, Didimus, kenapa juga kamu ada di sini? Di mana kamu waktu Yesus disalibkan? Waktu orang mencela dan kemudian menghujat Yesus, di mana kalian? Kenapa kalian biarkan saya sendirian? Mereka nggak lari, saudara. Kebanyakan dari kita, kalau teman kita cekcok, cukup di sini pertemanan kita, sampai di sini. Kalau kita mungkin ada bisnis dan kemudian bisnis kita lagi nggak baik-baik saja, ada terjadi sehatian di sana. Kita mungkin bertengkar satu dengan yang lain. Ada mungkin saat ini keluarga yang sedang bergumul, sesama anggota keluarga cekcok di sana, tidak sehati. Ada kemudian yang bergereja, datang di gereja dan kemudian pastor kita nggak ulang tahun tapi pastor nggak kunjungi. Kita ada lihat di postingan pastor ada kunjungi, pastor ada baking ulang tahun, kita pastor nggak kasih ucapan selamat, sibuk merayakan ulang tahun dari jemaat yang lain. Saya pastoral biarkan. Kemudian kita memilih untuk ya sudah sampai di sini saja. Cerita kita berakhir di sini. Saya pindah gereja saja. Saya nggak mau berteman dengan engkau. Saya nggak mau jalin bisnis dengan engkau. Kalau di tengah ketidakpastian, ketidaksepakatan, di tengah kekecewaan, kebanyakan orang akan memilih untuk mengambil langkah sendiri-sendiri. Lebih baik saya sendiri saja, gak perlu ganggu saya. Tetapi murid-murid, ke-7 murid Yesus tidak mengambil jalan sendiri-sendiri. Mereka masih berkumpul, saudara. Itu membuktikan bahwa mereka masih percaya, punya iman walaupun sedikit. Ketika Petrus bilang, saya mau menangkap ikan. Oh, kami juga pergi menangkap ikan, Petrus.
Sekalipun mungkin pengharapan mereka gak bisa diharapkan, pengharapan yang tidak bisa diharapkan lagi, tapi mereka tetap bersama-sama, saudara. Saya mau encourage kita, saudara. Sekalipun mungkin ketika engkau beribadah, engkau mengalami perasaan yang kosong. Kita beribadah ini, tim pujian ini kok jamaah nyanyi, kita tidak merasakan, nggak ada urapan kayaknya mereka ini. Padahal kita yang lagi bergumul, kita beribadah tetapi kita merasa kosong. Sepertinya nggak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita. Kita datang beribadah dan kemudian kita pulang sama saja. Nggak ada sesuatu yang berbeda, nggak ada sesuatu yang menyentuh hati. Firman Tuhan yang disampaikan sepertinya tidak berbicara di dalam diri saya. Masih sama saja dengan ketika saya datang dan saya pulang, sama saja. Justru saya kehilangan 100.000. Saya, aduh, 100.000. Kenapa? Kasih persembahan. Sekalipun engkau datang beribadah tetapi kosong, jangan pernah tinggalkan ibadah. Sekalipun ketika engkau berdoa, doamu tidak dijawab Tuhan, jangan berhenti berdoa. Sekalipun di dalam komunitas rohani, mungkin ada orang yang ini kok keluar juga dia pastor, pak kita PCG. Dia cuma bikin masalah no. Datang terlambat, paling banyak makan, kok paling banyak apa protes. Ada? Pastor tahu no. Iyo pemimpin apa? Connect group. Jadi tahu, pastor. Dia kalau baca cerita enggak bata berhenti. Bicara terus. Padahal saya bilang, orang yang bicara terus mereka itu calon leader potensial. Buku bilang begitu, saudara. Sekalipun kadang yang tersisa hanyalah iman kecil. Tetapi sebenarnya iman yang kecil itulah tempat di mana Tuhan bekerja. Mereka kemudian menebarkan jala. Sedikit iman dari murid-muridnya. Dan kemudian ketika mereka menebarkan jala, mereka menangkap sejumlah ikan. Petrus masih terbuai dengan ikan yang dia tangkap. Haleluya. Tidak sia-sia. Solia pemimpin yang hebat. Nah, Petrus yang suruh dorang pergi bajala ikan dan kemudian dapat ikan banyak. Petrus bisa bilang luar biasa. Tapi kemudian Yohanes bilang, itu Tuhan. Petrus jadi malu sebab dia tidak berpakaian dan kemudian Petrus melompat ke air. Dan lucunya murid-murid yang lain sudah pergi ketemu dengan Yesus. Petrus naik ulang di perahu. Dia pergi ambil ulang tuh ikan. Dia hela di darat. Luar biasa Petrus punya excellences dalam bekerja. Murid-murid kecewa, putus asa, kehilangan arah dan pegangan. Tetapi mereka tetap bersama-sama. Mereka mungkin hanya menyisakan iman yang kecil, sedikit. Tetapi iman yang sedikit itulah yang menuntun mereka akhirnya bisa melihat Yesus. Ketidakpastian emosi dan rohani membuat kita sulit mengenali Yesus. Kadang Tuhan sengaja menahan pengenalan itu. Kita nggak bisa lihat Yesus. Delay untuk melatih iman kita. Tapi akhirnya saudara, kalau engkau ada di situasi seperti murid-murid ketika Yesus dibangkitkan, sisakan sedikit imanmu, sekecil apapun, tetaplah tinggal di dalam komunitas iman. Jangan pisah saudara. Karena engkau tahu, ketika ada iman sedikit, Tuhan bisa bekerja di sana. Dan akhirnya kita akan melihat dan berkata, itu Tuhan. Yesus sudah bangkit. Mereka nggak berani lagi tanya, bro, siapa kamu bro? Nggak berani mereka tanya. Firman Tuhan bilang, kenapa? Karena mereka tahu itu Tuhan. Engkau nggak bisa lagi berkata begini, Tuhan kau tekan. Setelah Tuhan menunjukkan diri dan engkau mengenali, engkau mengidentifikasi dengan jelas, itu Tuhan. Engkau bisa bilang, gak perlu, gak ada keraguan-raguan lagi, gak ada pertanyaan lagi yang muncul di dalam hidup, di dalam diri murid-murid Yesus. Gak ada keraguan-raguan lagi yang muncul di dalam diri kita.
ketika kita bisa melihat itu Tuhan. Dan ketika Tuhan bekerja di dalam diri kita, memulihkan kita, mengubahkan kita. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus akan terus bekerja dalam hati kita. Saya tahu banyak pergumulan. Hari-hari ini banyak pergumulan. Saya tanya, ini kan bulan yang keempat, semua masuk bulan yang kelima. Bagaimana usahanya? Cuma lebih hari lebih gelap. DP pengeluaran lebih banyak dulu belanja. Saya belanja 700.000. Trolinya full. Sekarang 2 plastik sedang kecil. Saya bilang ini 700.000. Dan kemudian kita, Tuhan. Tapi Tuhan telah bangkit. Dan Tuhan pernah menyatakan dirinya. Dia akan menyatakan dirinya. Dia akan mengangkat kita. Tetap percaya walaupun sedikit.